Ibu itu sangat sederhana. Intinya, PT VSI itu tidak bertanggung jawab atas keanggotaan ibu yang lama ke keanggotaan ibu ke Paytren. Jadi nggak didirect intinya. Dan yang jadi masalah karena ada pendaftaran ibu, ada dana ibu di sana, berarti kan di sana ada wan prestasi perusahaan itu. Nah, kasusnya ibu itu berarti bisa kalau misalkan dari sisi saya sebagai IT dan sebagai pemilik perusahaan, itu bisa orang IT-nya yang bermasalah, bisa jadi emang PT-nya tidak tidak memberikan izin akses ke sana gitu. Jadi antara dua itu kita nggak tahu ya Bu ya, yang salah yang mana. Jadi dulu emang lagi rame-ramenya masalah MLM. Jadi kayak Virgin Gold Mining kayak gitu, VGMC kalau nggak salah, terus ada Medan Gold, ada pokoknya banyak sekali MLM kayak gitu. Terus tiba-tiba Yusuf Mansur bikin semacam MLM juga yang sama, namanya juga VSI kayak gitu. Namanya VSI ya kan Bu ya. Nah itu katanya semacam ya sebenarnya awal mula Paytren terbentuknya dari VSI kayak gitu. Nah Ibu masuk VSI itu dulu daftar berapa? Saya banyak Mas, saya daftarin keluarga saya, adik Ibu saya pribadi itu satu berapa? HU-nya totalnya sekitar 17.500.000. Saya ambil satu paket titanium, dua paket titanium itu satu paket titanium 8.525.000 ya. Kalau dua paket titanium itu 17.050.000. Pokoknya totalnya sekitar 17.500.000. Itu tahun 2013 ya Bu ya. Kalau misalkan Betul. 2013 itu nilai apa ya? Kalau misalkan Dolar. ya bukan dolar lah, kita nggak usah bisa konversi jauh-jauh ke dolar lah. Misalkan 2013 Ibu udah bisa beli motor Mio gitu ya, Mio yang baru ya itu, atau misalkan kita masih beli motor Supra. Sekarang Mio aja udah Iya. sekitar mungkin yang baru itu sekitar 21 22. Jadi sebenarnya selisihnya kalau 17 juta berarti mungkin Ibu kalau dikonversi sekarang ya sekitar 28 jutaan lah. Berat seperti itu. Jadi dari PSI aja Ibu udah mengalami kerugian cukup banyak ya, Bu ya. Nah, sekarang kita Iya. telusuri PSI-nya dulu ya, Bu ya. Nama websitenya saya Baik. sempat dikirim sama Ibu, nama websitenya itu saya record di sini ya, Bu, di laptop saya record ya, nama PSI-nya itu websitenya. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi ini websitenya, ini saya record di laptop juga ya, Bu ya. Oh, ini nama websitenya yang Iya. dikirim sama Bu Hilwa. Saya klik. Nah, nah di sini websitenya nggak bisa dibuka ya. Nah, kalau misalkan kita cek websitenya itu kita domain, kita cek domain tripvsi.co.id. Nah, saya udah pernah cek ya. .co.id. Nah, ini teman-teman ya, kita cek websitenya .co.id, cek domain total 0 rupiah. Klik ke domain persyaratan nama domain baru. Jadi domain ini masih sekarang udah terjual beberapa sebelum daftar. Domain ini kan udah ya domain baru. Jadi domain ini udah dijual bebas Bu sekarang. Jadi domain ini bukan terdaftar milik Yusuf Mansur lagi. Jadi Ibu kalau misalkan mau ngecek pakai VSI ini Ibu udah nggak bisa karena sebenarnya domain ini udah dijual bebas gitu. Oke, saya mau tanya sama Ibu dulu ya. Jadi sekarang setelah Ibu tahu ini, nah saya mau tanya ke Ibu, apakah Ibu dikasih tahu waktu saat perubahan VSI ke Paytren atau belum? Atau enggak?
saat itu kan banyak CS yang untuk konsultasi sering berubah-ubah server, berubah password, kalau login nggak bisa terus gitu terus. Akhirnya kita juga nggak bisa itu mas, nggak bisa apa namanya masuk ke web. Ya, ini Ya, enggak ya. akhirnya nggak Websitenya sendiri kan ini udah nggak bisa dilakukan kalau dibuka. Udah dijual bebas nih Bu websitenya nih. iya Ini bukan milik Yusuf Mansur lagi nggak nih bisa websitenya. Udah nggak bisa dibuka karena udah di dijual bebas. Kita mau dicek domain dimanapun sama. Kita cek domain di penjualan bebas lainnya. Kalau biar teman-teman tahu bahwa cek domain itu nggak perlu harus di satu domain. Jadi namanya domain ketika udah dijual bebas itu ya bebas-bebas saja. Udah tadi harusnya di atasnya. Oh ini hemat 8%, 350 per tahun. Nah ini jadi gini. Saya lanjut ya teman-teman. Ini jadi mau dicek di domain di penjual domain mana aja. Ini udah tersedia. Jadi ini kita bisa cek ya tambah chat. Ini kita bisa belanja. Ini saya di record di laptop dulu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lebih jelas. Jadi langsung munculnya di laptop. Nah ini udah dijual bebas Bu. Siapapun boleh pakai website ini. Ini contohnya. Tersedia tuh kan. Domain tersedia harga 356.900 per tahun. Jadi secara resmi website dari Klik VSI itu yang cikal bakal Python itu udah nggak ada. Dan sekarang mungkin database-nya pun saya nggak tahu. Harusnya disimpan di hard drive di mana saya nggak tahu, tapi harusnya disimpan. Nah, apakah Ibu pada saat perubahan Ibu ke Python, saya cek Python ya Bu ya. Saya cek Python ya Bu ya. Saya cek Python. Apakah saat Ibu perubahan ke Python, apakah dikonfirmasi nggak sama tim Yusuf Mansur itu? kalau yang di luar negeri itu minim informasi mas, kita tahunya pulang ke Indonesia untuk login nggak bisa, passwordnya suruh kontak nanti nggak bisa login, lalu saya datang ke Bandung untuk menyatakan itu sekali login bisa terus nggak bisa lagi, sering kontak di CS, masalahnya susah untuk konsultasi dengan CS-nya ya, soalnya Nah, sudah nggak bisa ini yang Python ya Bu ya. Jadi dari akses dari Klik VSI ke Python Ibu nggak dikasih tahu perubahannya, karena gini. Harusnya kalau misalkan Ibu jadi semacam dipindahkan data Ibu sebagai anggota lama Python, harusnya Ibu dikasih tahu. Nah, Ibu harus daftar dulu, nanti di bagian IT Ibu sebagai pengguna lama Python, jadi kayak gitu harusnya. Tapi Ibu ternyata nggak dikasih tahu juga, bukan masalah di luar negerinya Bu, tapi di masalah ini. Setiap perusahaan aplikasi itu punya database. Misalkan database Ibu kan daftar nih nama kayak gitu, itu masuk nanti database. Kalau dalam bahasa coding ya Bu, kalau misalkan dalam PHP ini saya kasih tahu sedikit ya, di sini ada exam, saya kasih tahu masalah. Nah di sini ada exam ya Bu ya. Ini kalau misalkan kita pakai exam, nah kita mau bikin website ya Bu ya, saya kasih tahu karena saya sedikit tahu lah, saya nggak bilang saya pinter. Nah di sini nanti kita bisa menyimpan banyak data. Di sini kita bikin data, misalnya gini, kita bikin exam, kita bikin database di sini, databasenya mau nama apa begitu. Begitu daftar, Ibu nanti punya database, masuknya bisa masuk di websitenya, di database websitenya, dan bisa di copy nanti langsung ke laptop pemilik ini ya, pemilik perusahaan itu gitu. Jadi bisa di copy setiap, misalkan di upgrade setiap 1 bulan sekali atau seminggu sekali. Jadi data Ibu sebenarnya harusnya secara logis itu data Ibu itu ada di sana, ada di di Yusuf Mansur itu gitu, di perusahaan itu. Nah jadi intinya gini, kalau dalam ranah seperti ini ya Bu ya, dalam ranah hukum seperti ini harusnya si perusahaan kayak PT-nya apa ya Bu ya, saya lupa lagi PT-nya. PT yang VSI itu PT-nya apa? PT VSI itu PT Beritra Jasa Internasional. PT, nah kalau nggak salah sampai sekarang masih ya? Iya, tapi kurang tahu kelanjutannya. Saya cek di semua investasi itu berawal dari PT Beritra Jasa Internasional. Saya cek PT-nya ya Bu ya.
cek PT, cek PT AHU. Saya cari ya Bu ya. Ini saya langsung cek alamat PT-nya atau apa ya. Kontrol, saya cek perseroan ya ini ya. Pakai S. PT Veritosa Internasional. Ya bentar. Seperti ini. Internasional. Oke. Iya. Saya cari di AHU. Nah ini Bu ada nih, Veritra Sentosa Internasional. Nah ini PT-nya ada. Ini Parahyangan bisnis di Kota Bandung Bu, Soekarno-Hatta. Ya, Jadi ini pas. Soekarno-Hatta. Nah jadi ketika Ibu minta pertanggungjawaban ke sini, itu jawabannya bagaimana Bu? Kan menurut informasi gini Bu, yang saya tahu menurut informasi bahwasanya anggota VSI itu di direct ke PyTrend, betul nggak? Jadi otomatis jadi anggota PyTrend semacam itu. Iya betul. Tapi di saat saya datang ke sana kan kita nggak bisa login, harus install aplikasi dulu dan lain-lain gitu untuk login password. Tapi passwordnya saya itu tak minta kalau login ganti password, lupa password terus gitu, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa langsung bisa gitu. Servernya itu error terus, sering error, ganti error gitu. Jadinya nggak bisa masuk sampai sekarang. Ibu udah pada saat itu udah PyTrend. Pada saat udah di directnya. Belum. Terakhir kali tahun 2014 itu saya ke sana itu udah PyTrend. PyTrend Ingat ya. Tapi masuknya itu belum masuk aplikasi yang seperti fitur sekarang ini. Belum kayak di HP gitu. Masih di website. Ya. Oh ya, oke. Iya. Tapi Ibu udah didaftarin ke PyTrend pada saat itu sama adminnya. Saya kurang tahu, soalnya selagi saya masuk ke aplikasinya PyTrend itu setiap login si servernya bilang passwordnya incorrect gitu ya, passwordnya salah atau ganti password atau terus, jadi nggak bisa masuk. Ini saat ini masih di VSI. Nah ini yang VP ini, nih VSI, yang VP ini. Betul. Yang ini nih VSI kan ya. Nah di PyTrend pada saat itu nggak ada ini. Nggak ada. Berarti jadi gini, saat Ibu di direct ke PyTrend itu, Ibu jadi anggota baru prinsipnya, bukan anggota lama yang udah punya merekrut. Jadi gini Bu, soal rekrutmen ini sebenarnya boleh asal pembayarannya bukan dari uang pendaftaran. Kalau misalkan menurut undang-undang MLM-nya itu sendiri ya Bu ya, undang-undang penjualan langsung kayak gitulah. Nah intinya di Ibu itu sebenarnya intinya perusahaan itu tidak bertanggung jawab penuh atas teman-teman PSI yang lama, teman-teman PSI yang dulu, yang pernah gabung dulu lebih dulu daripada PyTrend, tidak bertanggung jawab untuk masuk ke PyTrend gitu. Karena itu kan Ibu kan ada datanya nih, data harusnya PyTrend itu punya database Ibu, harusnya Ibu tinggal masuk tuh, tinggal misalkan minta ke, misalkan Ibu udah nanyain ke admin ya Ibu ya, saya cari, nah, misalkan kayak gini, Ibu kirim pesan nanyain ke admin, harusnya admin otomatis, oh iya data Ibu ada, asal email nih kayak gitu ada di Ibu menjadi anggota yang masuk anggota lama, jadi tinggal diperbaiki masalah passwordnya, karena itu masuk dalam layanan purna jual kalau dalam kasus penjualan ya. Jadi admin itu sebagai pelayanan untuk semua anggota itu. Kalau Ibu lupa password, lupa ini, yang penting asal Ibu nicknya sama kayak gitu bisa dimasukkan. Jadi kasus Ibu itu dari PSI ke PyTrend itu Ibu nggak masuk dalam anggota PyTrend. Jadi pendaftaran yang VP ya Bu ya, yang VP itu Ibu hangus secara otomatis tanpa pertanggungjawaban PyTrend walaupun PT-nya sama ya Bu ya. Ini kan PT-nya sama kan ya, walaupun nah ini kan Veritra Sentosa Internasional. Walaupun PT-nya sama tapi tanggung jawab PyTrend secara divisi tidak bertanggung jawab kepada anggota VSI gitu. Kalau dalam kasus Ibu gitu. Walaupun harusnya perusahaan Veritra VSI ini kan Veritra Sentosa Internasional harusnya bertanggung jawab atas
anggota-anggota lama gitu yang udah menginvestasikan dananya ke PT ini gitu. Manajemen Paytren, iya. Iya, sama, PT-nya kan sama. Duluan. Jadi gini Bu, kan antara Paytren dengan VSI karena PT-nya sama, Ibu nggak ada urusan antara VSI dan Paytren. Yang penting kan tanggung jawab PT, karena tanggung jawab perseroan untuk kasus-kasus perdata. Yaitu jadi intinya PT Veritas Trust International itu tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut keperdataan Ibu di VSI. Itu kan kasusnya Ibu perdata. Karena keperdataan ada hubungan kerja atau hubungan kerjasama itu sifatnya keperdataan. Jadi intinya secara undang-undang IT, jadi transaksi keuangannya Ibu itu harusnya si PT ini melanggar transaksi keuangan kayak gitu. Harusnya gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menggugat satu perusahaan itu menjustifikasi satu perusahaan itu serta merta gitu. Tapi kalau menurut pandangan saya seperti itu ya Bu ya. Itu nanti hasil akhirnya tetap dikembalikan lagi di pengadilan nantinya kalau kasus seperti itu. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Setelah VSI Ibu lanjut ke gimana? Saya mau menanyakan, di saat saya tanya ke TS yang ada di Bandung, di Paytren, manajemen Paytren di Bandung itu di kantornya kan kitanya di luar negeri pakai nomor luar negeri tadinya ya. Iya. Atau untuk daftar, untuk ngisi formnya, update-nya pakai nomor luar negeri. Setelah kita pulang Indonesia, otomatis kan pakai Indonesia punya nomor ya, sehingga kita kesulitan juga untuk transaksi di situ, Mas, saat itu. Dan kita tidak bisa kasih solusi. Jadi gini ya Bu ya, nggak ada hubungan. Sebenarnya gini, selama Ibu punya email, punya jadi kalau misalkan gini, saya balik ke kamera saya. Jadi selama Ibu punya email, linknya masih ada, terus Ibu itu pendaftarannya emang masih aktif di perusahaan itu. Kalau misalkan jadi gini, dalam satu pendaftaran itu biasanya kalau tidak menyertakan nomor itu biasanya menyertakan email, atau kalau sekarang bisa menyertakan Facebook atau misalkan media sosial yang lain, bisa didirect untuk satu pendaftaran ke aplikasi ya Bu ya. Misalkan kayak saya mau daftar Oppo nih, atau misalkan mau daftar yang gampang, teman-teman yang masih milenial mau daftar Mobile Legends nih, ya tinggal daftar lewat Facebook itu bisa sekarang. Nah, berarti kan karena itu kasusnya Ibu itu karena ganti nomor, jadi sulit, dan mungkin bukan sulit sebenarnya Bu, sangat mudah. Selama data itu suatu perusahaan, nama Ibu ada, itu nggak dipersulit harusnya. Tinggal dibikinkan lagi password baru. Jadi ini ya Bu ya, saya kasih tahu. Ibu punya ID. Misalnya gini, Ibu daftar di aplikasi saya nih sebagai penjualan motor atau penjualan tas atau apa ya. Ibu daftar di saya nih sebagai member, sebagai agen ya. Nah, Ibu pakai nomor luar negeri nih. Nah, begitu ke Indonesia, Ibu kan harus pakai nomor Indonesia. Iya, betul. Nah, Ibu mau akses itunya, dulu Ibu waktu pendaftaran kan ada email juga. Nah, ternyata kalau misalkan loginnya harus pakai nomor, Ibu kan harus memperbarui nomornya. Nah, ketika Ibu bertanya ke saya, Ibu emailnya ada nggak? Nah, Ibu bisa nunjukkan bahwa emailnya Ibu ini benar. Oh, berarti tinggal ganti nomor, tinggal ganti perubahan nomor ke akun Ibu kan, intinya. Ibu pinginnya pakai nomor Indonesia. Nah, si perusahaan, si IT ini tinggal bisa ngeklik, tinggal bisa ngetik, ya tinggal ngetik di aplikasinya, di dalam ya, maksudnya di back end atau mungkin bukan di back end ya, kayak di dalam aplikasi perubahan itu ada sebenarnya, saya sulit ngasih tahu secara umum. Jadi intinya si IT itu gampang sekali merubah apapun yang ada, informasi yang ada di dalam satu aplikasi. Itu tergantung IT-nya. Makanya dalam undang-undang perjanjian secara digital itu antara pendaftar kayak gitu ya, antara pendaftar dengan pemilik perusahaan itu selalu disertakan kewajiban-kewajiban dan klausul-klausul yang ada di dalamnya, itu baik kewajiban maupun haknya kayak gitu. Itu selalu ada. Sebelum Ibu daftar, itu biasanya perusahaan itu wajib ngasih tahu nih, ini syaratnya, ini kewajibannya, dan ini hak Ibu kayak gitu. Nah, Ibu ketika udah di situ diklik daftar, oke saya setuju, berarti Ibu telah menyetujui hal-hal yang bersangkutan dengan aplikasi tersebut, semacam itu Bu. Paham ya Bu di sini ya? Nah, jadi intinya si perusahaan itu tidak
bertanggung jawab atas perubahan yang harusnya didirect ke PyTran, dari VSA itu tidak bertanggung jawab gitu. Intinya perusahaan itu emang kalau dalam hal ini tidak bertanggung jawab dalam kasus ini. Jadi mungkin kalau PyTran itu kan masa lalu, tapi kan tanggung jawab PT-nya nggak bisa dong. Tanggung jawab PT kan harus berhubungan. Walaupun misalkan PyTran sesuai janji, sebenarnya kalau misalkan lihat dari janji Yusuf Mansur kan Ibu ya, Yusuf Mansur kan menjanjikan tuh bahwa setiap anggota PSA itu nanti menjadi anggota PyTran kan. Itu banyak di video-video di YouTube sih. Ya, jadi kasusnya, jadi gini Bu, untuk kasus Ibu itu sangat sederhana. Intinya PT VSA itu tidak bertanggung jawab atas keanggotaan Ibu yang lama ke keanggotaan Ibu ke PyTran. Jadi nggak didirect intinya. Dan yang jadi masalah karena ada pendaftaran Ibu, ada dana Ibu di sana. Berarti kan di sana ada One Prestasi perusahaan itu. Nah, kasusnya Ibu itu berarti bisa kalau misalkan dari sisi saya sebagai IT dan sebagai pemilik perusahaan, itu bisa orang IT-nya yang bermasalah, bisa jadi emang PT-nya tidak tidak memberikan izin akses ke sana gitu. Jadi antara dua itu kita nggak tahu ya Bu ya, yang salah yang mana. Tapi tetap karena itu bentuknya perusahaan, itu kasus keperdataannya tidak memenuhi prestasi yang harusnya dipenuhi kewajiban PT tersebut. Jadi Ibu dalam hal ini dirugikan secara keperdataan.